percaya saudara semuanya dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang sungguh luar biasa, sukacita dan sejahtera. Amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama kembali bersekutu dengan Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang sungguh kami kasihi dan sangat mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh sama-sama kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat merindukan setiap kami. Terlebih ya Tuhan, kami juga ingin senantiasa merindukan Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Karena tanpa hadirat-Mu dan tanpa kehadiran Tuhan, maka ibadah kami adalah sia-sia. Kami sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau jamah setiap hati kami, urapi kami dengan urapan yang baru. Mari Allah Roh Kudus, Kau berhembus di tempat dimanapun kami berada. Jamah kedalaman hati kami, sehingga kecintaan kami akan Tuhan timbul, rasa yang sungguh mengagumi Tuhan timbul di dalam hati kami. Jadi dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita sungguh-sungguh meminta Allah Roh Kudus memenuhi hati kami, hati setiap kita yang ada di rumah. Terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lebih lagi Allah Roh Kudus, Kau berhembus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di
dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lebih lagi saudara katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan Februari, minggu yang pertama. Di lewat suara pembalan hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Bapa yang setia, Bapa yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu dalam situasi kondisi apapun. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang memberi kemenangan kepada kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi umat jemaat-Mu, supaya kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Februari, tema yang akan disampaikan adalah kecil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecil memiliki beberapa arti. Yang pertama, kecil berarti kurang besar atau tidak besar. Ini memberikan gambaran ukuran. Contoh kalimat, kursi kecil itu
dirancang untuk anak-anak usia sekitar 5 tahun. Ini memberikan gambaran ukuran. Arti yang kedua, kecil berarti muda. Contoh kalimat, sejak kecil dia sudah belajar melayani Tuhan. Ini berarti pada memfokuskan tentang umur, kondisi ketika dia masih muda. Arti yang ketiga, kecil berarti sedikit. Contoh kalimat, sekalipun penghasilannya kecil, ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jumlah. Jadi kecil bisa berarti jumlah, yaitu sedikit. 4. Kecil juga berarti sempit, tidak luas, tidak lebar, dan sebagainya. Contoh, rumah kecil tersebut dibangun untuk pegawainya. Yang kelima, kecil juga berarti tidak penting atau tidak berharga. Contoh kalimat, saran baik yang disampaikan kepadanya dianggap kecil. Dianggap tidak berarti. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam tema bulan Februari kecil, saya akan sampaikan apa yang Alkitab gambarkan ataupun tuliskan perihal kecil. Kita akan lihat dua hal pada hari ini dengan suara penggembalaan berjudul kecil namun memiliki potensi besar. Kecil namun memiliki potensi besar. Kita akan lihat yang pertama, apa yang Alkitab tulis tentang kecil. Kita akan belajar tentang perikop di Matius pasal 18, anak kecil. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Kita lihat di Matius pasal 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kita lihat ayat per ayat apa yang Alkitab tuliskan tentang kecil. Untuk suara pembelaan hari ini, di bagian pertama, kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang anak kecil. Sekali lagi kita lihat di ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Manusia cenderung ingin menjadi yang terhebat, terbesar, ternama, terpopuler, terkenal, dan sebagainya. Manusia cenderung ingin terlihat seperti ini. Cenderung manusia ingin menjadi yang terbesar. Tetapi mereka mengabaikan apa yang dimaksudkan yang terbesar dalam kerajaan surga. Sesungguhnya Alkitab menuliskan, karena nilai kerajaan surga sangatlah beda dengan dunia. Yang terbesar dalam kerajaan surga bukanlah mereka yang terhebat ataupun terkenal dan sebagainya. Kita lihat contoh yang Yesus ajarkan. Yang terbesar dalam kerajaan surga sesungguhnya adalah seorang anak kecil.
Apa yang di mata manusia, dia hanyalah seorang anak kecil. Tetapi di mata Tuhan, seorang anak kecil, dia kecil namun memiliki potensi yang besar. Apabila kita bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan seorang anak, maka kita juga percaya ada masa depan yang luar biasa dalam hidup anak kecil tersebut. Ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ingat, konteksnya adalah murid-murid Yesus. Mereka berkumpul, bertanya-tanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Mungkin dianggap siapa yang paling berjasa, siapa yang mempunyai karunia yang paling banyak, siapa yang paling terkenal, dan siapa yang menjadi populer. Namun ternyata Yesus memberikan gambaran, membawa seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid-muridnya. Dalam situasi kondisi yang ada, kita sudah lelah berjuang keras menjadi seseorang yang terkenal, yang berkuasa, yang mencapai sesuatu yang kita anggap adalah sebuah pencapaian. Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, orang percaya, menjadi seperti seorang anak kecil dalam hal ketulusannya, kepolosannya, mempercayai bahwa Bapa kita di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, dan kepolosan seorang anak kecil yang tidak dikontaminasi oleh ajaran-ajaran manusia, oleh pikiran-pikiran dunia, maka seorang anak itu sungguh menjadi teladan buat kita. Dengan segala keterbatasannya, anak kecil bergantung kepada orang tuanya. Dengan segala keterbatasan dan talenta kemampuannya, dia berbahagia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berbahagia karena Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh mengerti yang terkecil, yaitu di dalam segala hal, dalam kekurangan keterbatasan. Namun kalau kita memiliki Bapa di surga yang sanggup memelihara hidup kita, sesungguhnya potensi kita besar. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Anak-anak kecil berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Namun pada konteks tersebut, murid-murid Yesus menganggap anak-anak kecil tidak ada apa-apanya. Namun ternyata anak kecil, mereka kecil, namun potensinya besar. Karena Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup anak-anak kecil. Ketika kita bertemu dengan anak-anak kecil, hati kita gembira melihat segala kepolosan mereka, bercerita maupun bermain. Sekalipun ketika mereka bermain, mungkin ada beda pendapat dan sebagainya. Mereka bertengkar, bahkan mungkin berkelahi. Namun anak-anak kecil, mereka dengan mudah, mereka bisa memaafkan, mereka bermain kembali, tanpa menyimpan hal-hal yang buruk. Bagaimana dengan kita? Orang dewasa begitu rumit dengan masalah-masalah yang pelik di dalam kehidupan, membuat hidup ini tidak bahagia, membuat kehidupan ke depan begitu suram. Namun sesungguhnya Tuhan ingin kita belajar dari anak kecil. Ketika anak kecil dengan kepolosan ketulusannya, dia bermain, dia melakukan aktivitas, dia menyampaikan apa adanya keberadaannya. Mari kita datang kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang mempercayai Bapa baik. Kita lihat di ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksudnya pertobatan? Dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunani metanoia, artinya pertobatan, perubahan pemikiran. Pemikiran duniawi yang harus kita tinggalkan
Karena kita adalah manusia ciptaan baru. Di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Nilai-nilai yang dahulu kita anggap berharga. Namun sekarang karena pengenalan kita akan Tuhan, semua itu menjadi tidak berarti. Yang dahulunya kita mengejar sebuah prestasi, keunggulan dalam hal ekonomi, prestasi dalam hal kekuasaan, pengaruh. Namun sekarang semua itu tidaklah menjadi utama dalam hidup kita. Karena yang utama adalah kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita semua. Sesuai Matius 6 ayat 33. Pertobatan yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan yaitu merendahkan hati. Dan kita tahu kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan bukan sekedar perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Tanpa Yesus kita tidak sanggup melakukan apa-apa. Apa yang Yesus sampaikan, ajarkan kepada kita, seperti seorang anak kecil. Kecil namun memiliki potensi yang besar. Kita harus bertobat, berubah dari pemikiran kita yang sia-sia, yang fana, sehingga kita berani mempercayakan hidup kita, masa depan kita, kepada Dia yang mengemudi kehidupan kita. Kalau kita tidak berani mempercayai hidup kita kepada Dia, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak kecil dengan segala keberadaannya, dia mempercayai apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Namun ketika apa yang ditaburkan oleh si jahat, lalang-lalang yang ada, lewat pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, sehingga anak itu menjadi terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dunia, maupun juga dengan keberadaan-keberadaan yang mengejar hal-hal materi, hal-hal yang sementara. Namun sesungguhnya anak-anak itu adalah anak-anak yang berharga, pemikirannya sederhana, namun memiliki kepercayaan yang dalam kepada orang tuanya. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Di dunia menganggap anak kecil tahu apa? Anak kecil terbatas, anak kecil lemah. Namun kita lihat Yesus memberi contoh teladan. Dia lahir sebagai seorang bayi yang mungil, dan dia bertumbuh sebagai seorang anak kecil. Bahkan di umur 12 tahun dia mengenal rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia ada di dalam bait suci, menyampaikan kehendak Bapa, menyampaikan Injil kerajaan surga. Apa yang dia ajarkan disertai dengan kuasa, sehingga orang-orang yang mendengarkannya terheran-heran. Untuk itu mari kita belajar merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil ini. Apa yang harus kita rendahkan diri? Ego kita, kemauan kita, yang kita merasa kita selalu benar. Kita merasa tanpa kita proyek ini akan gagal. Kita merasa gara-gara kita ini berhasil. Mari rendahkan diri. Kita percaya Dia yang akan mengangkat kita. Kita tahu bahwa Dia menghargai setiap upah jeripaya kita. Hanya Dia yang memberi upah. Dia yang memberkati setiap kehidupan kita. Asalkan jangan kita mengangkat diri kita maupun menganggap orang lain lebih rendah. Tapi mari rendahkan diri, menjadi seperti anak kecil ini. Dengan kondisi kelemahannya, keterbatasannya, namun kesempurnaan Tuhan ada di dalam hidup anak-anak. Kita lihat anak-anak dari berbagai suku, daerah, wilayah, dengan segala keberadaannya, ada potensi yang besar dalam hidup mereka. Kita secara umur sudah dewasa, namun
Tuhan ingin kita mempunyai iman seperti seorang anak kecil, bergantung kepada Bapa surgawi, percaya Bapa pelihara. Di ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Potensi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sangatlah dahsyat. Mari dengan segala kerendahan hati, ketulusan, kita menyambut seorang anak, maupun di dalam keluarga kita ada anak yang Tuhan titipkan, percayakan dalam hidup kita, ataupun pelayanan anak-anak, pelayanan anak sekolah minggu, pelayanan anak yang ada di sebuah gereja adalah pelayanan yang sangat amat mulia, karena menyambut anak-anak yang berharga di mata Tuhan, mulia dan memiliki potensi yang besar di dalam kerajaan surga. Untuk itu, baik kita di rumah, keluarga, anak-anak yang Tuhan percayakan, sungguh-sungguh kita didik mereka di dalam kasih dan kebenaran. Bawa mereka untuk mengenal Yesus dengan secara pribadi. Mengajarkan mereka kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip, kebenaran Alkitab. Membawa mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Baik di sekolah, seorang guru dengan kesempatan yang ada menjadi contoh teladan, membawa anak-anak didik untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dalam masyarakat maupun juga di gereja, apa yang potensi yang anak-anak yang ada, kita minta Tuhan tolong kita sebagai orang dewasa untuk mengembangkan, memberikan tantangan, dorongan, semangat, sehingga anak-anak itu dapat mencapai potensi yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Sekalipun mereka kecil, namun potensi mereka besar dalam kerajaan Allah. Kita lanjut di Matius pasal 18 ayat 6. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Betapa ngerinya sebagai orang tua ataupun seorang guru, tanggung jawab kita untuk mendidik, mengajar anak-anak kita di dalam kasih dan kebenaran. Sangat penting. Kita pribadi harus belajar firman Tuhan, sehingga kita juga dapat melengkapi anak-anak kita, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, maupun keponakan kita, cucu, maupun anak-anak yang Tuhan percayakan, yang dititipkan dalam keluarga kita. Kita bertanggung jawab dengan penuh hati-hati dan takut akan Tuhan, membawa mereka mengenal Yesus secara pribadi. Anak-anak yang sudah percaya di dalam Tuhan, kita terus taburkan, terus kita didik di dalam kasih dan kebenaran. Di dalam dunia zaman ini yang begitu jahat, multimedia yang ada dengan apa yang ada di berkembang saat ini, yang mempromosikan hawa nafsu, keinginan daging, maupun hal-hal yang tamak dan sebagainya. Bagian kita sebagai orang tua, bagian kita sebagai pendidik, bagian kita sebagai guru sekolah minggu, hamba Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan pengertian yang benar, mengajarkan hal-hal kebenaran kepada anak-anak kita. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sangat bahaya sekali ketika seseorang mengajarkan hal yang buruk, hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menyesatkan anak-anak ini. Maka tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Kita lihat di ayat 10, kita lompat di ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang
dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Anak-anak berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka kecil, namun potensi mereka besar. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Mari, kesempatan demi kesempatan, fokuskan, bawa pelayanan anak-anak sebagai salah satu yang sangat utama di dalam pelayanan kita. Baik di keluarga, maupun di sekolah, maupun juga di masyarakat, maupun di pelayanan kegerejaan, maupun yayasan. Saya bersyukur mendapat kesempatan melayani di dalam pelayanan anak, maupun juga di dalam dunia sekolah, pendidikan, untuk membawa anak-anak hidup di dalam kebenaran, menjadi terang dunia. Visi yang Tuhan telah berikan, kami bersyukur lewat pelayanan yang ada. Tuhan sudah berikan supaya anak-anak ini bangkit menjadi generasi penerus bangsa. Lewat pelayanan yayasan, lewat pelayanan gereja, pelayanan anak-anak sekolah minggu. Pada kondisi pandemi seperti ini, kami ada pelayanan untuk anak-anak. Lewat pelayanan anak-anak, lewat Zoom dan sebagainya. Sehingga anak-anak mereka dididik menjadi ciptaan yang baru. Sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Di bagian pertama, di mana kecil namun memiliki potensi besar. Di bagian kedua, kita akan lanjut apa yang Alkitab katakan tentang perihal kecil. Yang tadi adalah anak kecil, sekarang adalah kota kecil. Mari buka di Mika pasal 5 ayat 2. Mika pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai Bethlehem. Mika yang dituliskan di abad abad 800 sebelum Masehi. Nubuatan untuk kota Bethlehem, kota yang kecil, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tuhan sudah nubuatkan bahwa dari kota yang kecil itu akan lahir, yaitu juru selamat, Yesus Kristus, yang lahir di kota Daud. Kita akan pelajari tentang kota kecil yang bernama Bethlehem, yang menjadi sejarah untuk manusia. Kelahiran juru selamat Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu di kota Bethlehem. Yesus lahir di kota, bukan kota metropolitan yang besar, yang mewah, yang luar biasa. Tapi dia memilih kota kecil. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak usah minder, tidak usah kecil hati. Latar belakang kita dari keluarga yang sederhana, dari kaum yang kecil, dari kota yang kecil, dari tempat yang sederhana. Tapi di situ ada potensi yang besar. Karena kemuliaan Tuhan terbit atas kota Bethlehem. Di mana kita lihat orang-orang Majus datang, maupun para gembala datang, menyembah, bertemu dengan Sang Juru Selamat yang lahir. Dalam merayakan memperingati kelahiran Yesus, kita sebut Bethlehem, kota kecil. Sesungguhnya ada sejarah yang begitu luar biasa tentang kota Bethlehem ini. Di Mika pasal 5 ayat 2. Nabi Mika Tuhan pakai untuk menyampaikan nubuatan ini. Untuk Bethlehem, Efrata. Kita lihat di 1 Samuel pasal 17 ayat 12. Kota kecil ini juga lahir, yaitu raja kedua dari bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 12.
Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Daud lahir di kota Bethlehem. Makanya dalam nyanyian Natal sering kita katakan bahwa Bethlehem, Yesus lahir di kota Daud. Kota yang sama, lewat keturunan Daud, seorang dari Efrata, lahir juru selamat dunia. Bethlehem dalam bahasa Arab disebut adalah rumah daging. Di dalam bahasa Ibrani, Bethlehem berarti rumah roti. Kota kecil ini mempunyai sejarah yang luar biasa, di mana Naomi bersama suaminya, bersama kedua anaknya, putranya, berangkat dalam kondisi mereka meninggalkan rumah roti. Mereka mencari roti di tempat yang lain. Tapi ketika suaminya meninggal, kedua anaknya, putranya juga meninggal. Hanya tinggal yaitu menantu, yaitu Orpa dan Ruth. Kita lihat bagaimana cerita dari Naomi. Akhirnya dia kembali ke Bethlehem, ya, kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti, karena ada persediaan makanan. Di dalam rohani kita tahu bahwa Allah selalu mencukupi, menyediakan berkat rohani, berkat jasmani bagi setiap anak-anaknya. Kota kecil memiliki potensi yang besar. Walaupun kehidupan kita sederhana, kecil, sepertinya tidak ada arti, maupun dalam bentuk, ukuran, maupun dari apa yang dinilai oleh manusia di dunia ini. Namun jangan kecil hati, karena Tuhan yang besar tinggal di dalam saudara dan saya. Dia, Yesus Kristus, lahir di kota kecil, yaitu Bethlehem. Di dalam kehidupan kita yang terbatas, kesederhanaan yang ada, kita tahu Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Pada saat ini, pada detik ini. Dia juga yang meluputkan kita, menolong kita, tepat pada waktunya. Kota kecil miliki potensi yang besar. Dan di Bethlehem juga ada kuburan Rahel yang sangat penting dalam agama Yahudi. Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lihat di mana Yakub mempunyai istri, yaitu Rahel, kesayangannya. Dan di kuburan Rahel ini juga kita di mana dia dikuburkan di kota Bethlehem. Bethlehem merupakan tempat bagi komunitas Kristen Palestina terbesar di Timur Tengah. Kota ini terletak sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem dengan ketinggian sekitar 765 meter, yaitu kurang lebih 2.510 kaki di atas permukaan laut. Kota raya Bethlehem juga mencakup kota kecil, yaitu Bet Jala dan Bet Sahor. Luar biasa, kota kecil ini menjadi kota sejarah. Lahir, yaitu Raja Daud. Rahel, kesayangan dari Yakub, dikuburkan di kota ini. Dan Yesus yang juga lahir di kota Bethlehem. Kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 4. Lukas pasal 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kita lihat
dari cerita ini bahwa kota kecil memiliki potensi yang besar, sehingga kita tidak perlu minder, tidak perlu tawar hati, walaupun kondisi kita saat ini dengan keterbatasan yang ada, lingkup gerak kita, namun kita yakin percaya potensi yang besar kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita orang percaya membawa kita menjadi pencetak sejarah. Seperti kota kecil ini menjadi kota bersejarah. Seperti anak kecil yang mungkin tidak dianggap oleh dunia karena kemampuannya, karena keterbatasannya, kelemahannya. Namun di mata Tuhan, anak kecil adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mari di dalam seri kecil ini, Suara Pembalahan hari ini, kita ambil 2 contoh apa yang Alkitab katakan tentang kecil. Anak kecil, kota kecil memiliki potensi yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan Suara Pembalahan hari ini dengan situasi kondisi kami sekalipun kecil adanya, keterbatasan yang ada, kelemahan yang ada, namun kami memiliki Allah yang besar, potensi yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kami, supaya dapat dikembangkan, supaya dapat dilipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi pencetak sejarah, lewat anak kecil, lewat kota kecil, lewat kehidupan kami yang kecil ini. Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menyambut, menerima perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan, karya Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Yesus Juru Selamat yang lahir di kota Daud, di Bethlehem. Mari siapkan elemen yang ada. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat roti, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita berdoa masing-masing, menguji diri kita. Apakah kita punya iman dan percaya Yesus telah mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita. Mari kita berdoa. Mari kita angkat roti, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa kita. Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya, ini adalah cawan, adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Menjadi pengampunan dosa bagi kita. Menguduskan kita. Menyembuhkan kita oleh bil-bilurnya. Barang siapa percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib. Pengorbanan yang sempurna, tuntas. Engkau telah menanggung segala sakit penyakit kami. Maupun darahmu tercurah di atas Kalvari. Dari kepala, lambung, maupun tangan yang terpaku. Kaki yang dipaku. Kami percaya darahmu menyucikan kami, membebaskan kami dari segala kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan, kegagalan. Semua sumpah serapah dipatahkan dalam nama Yesus. 2000 tahun yang lalu engkau katakan, sudah selesai. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darahmu. Engkau berkati setiap umat jemaatmu Tuhan, supaya mengalami kelepasan, kemenangan, damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah badai kehidupan ini. Di dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.